Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Bang TV. Oke, jadi hari ini kita sudah sampai di Masjid Al-Kausar di Maulid Nabi di sini. Jadi kita langsung aja mendokumentasikan sekaligus meliput acara hari ini. Oke, langsung aja Bang. Oke, kita coba langsung masuk dan coba untuk melihat acara Maulid Nabi pada hari ini. Oke, adik-adik, selamat malam adik-adik. Ya, assalamualaikum. Dari mana? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما أمر الله تعالى بمراد محمدية فإنه اسما معروفا بصاحبه ومعناه نظره إلى نظره من صدقة الآية الزهرية وفصل الطريق تجيب بها تقول الله عليه بما يظهر الآتية واصبح صدقه المسيح صاحبنا ورقب في حده Permisi Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya. Minta waktunya sebentar diwawancarai bisa Pak ya? Iya, iya. Pak, bagaimana perasaan Anda setelah menghadiri acara Maulid Nabi pada malam hari ini? Bisa dijelaskan sedikit Bapak? Alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa nih Mas. Terlihat penuh sekali sudah ini. Sampean sebagai panitia Pak? Bukan? Ya? Sampean sebagai panitia? Bukan? Oh saya undangan nih Pak, undangan. Oh. Pak kalau boleh tahu dari Kaltara atau dari luar kota Pak? Oh dari sini aja. Oh dari sini. Satu lama aja. Oke, terima kasih atas waktunya Ya, Bapak. sama-sama. Terakhir Bapak, ini dengan Bapak siapa namanya? Bapak Joko. Bapak Joko. Oke, Bapak Joko, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Mari. يا نبي
Maulidan tanaminu bi qalil kubni qabalu alaihi
والفواتير المقبولين المصطفى وراء الحنان هذا مقام الإنسان القيامة إلا ذكر مولده الصالح والمال ذره روايات وافية قربا من كان قادر أو عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اللهم فوق بأب سعيد صلاة وتسليم وسلم وبارك عليه يا من لا يعجزه ولا يحمل على سواه يا من استدعاه الى قدرته قيوميه ورسل فضلك من استرشد واستهدى نسأله برحمتك القدسيه التي ازعت من حضورات شركه الهدى ونصرك بشرفه المحمديه وانواع الانبياء بصورتهم ولهم بمعنى وبهذه وبأمر البرية وسفينة سلامة والنجاة وبأصحابه والبداية والطوية الذين بذلوا ونواصوا بالليل يبتغون فضلا من الله وبحمد جمعته ولمناقب الخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله لا توفقنا الأموال والأعمال الخيرية وجنة على كل من حوله وقلوبنا ومعرفنا وصالحنا وأدوات القلبية وتوفق لنا من الأعمال اللهم إنك جعلت لكل إنسان مقاما ومزيا ولكل راج أحمله في درجة فقد استثنى أرانا كراهنا وإنك ذر الدنيا فحببنا ومنك رجونا اللهم أنت مرعد وفرعات وبنيا وعظم لك اللهم اجعلنا والجزاء وسائر بلاد الإسلام أحيانا رخيا واستجع غيثا يوم سياق مسلم السلام واغفر لنا سيدنا الجواد المحب وراء المؤمنين سيدنا محمد إلى الأخرى سبحانه وتعالى وأكبر وسبق والرجاء والرحمية واجعل على المقربين خيرا وسبقا واستر له عليه وهو عزيز وعصر معين ولكتابنا وقارئنا ومحصار إليها سرا واصلا اللهم صل وسلم على ولقائنا للتجعل من عقيدة الدنيا وعلى آله وصحبه ونصر ولا ما سمعت الآن ومستقيم الرياح وقرارات الجوهرية وتعالى سرورا وحياة المنية والجملة والصلاة والتسليم لسيد مولانا محمد
seluruh para tamu undangan, para alim ulama, tokoh masyarakat, asatidz, majelis jamaah majelis taklim rahimahumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini Allah memberikan nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat iman dan Islam. Sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis ini yang insya Allah malaikat hadir di tengah-tengah kita, dan semoga setiap langkah kaki kita dinilai ibadah oleh Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan rahimahumullah, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengandung tema Rasulullah sebagai role model kehidupan paripurna, Sabtu 21 September 2022 bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah di Masjid Al-Kautsar Sabanarama. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada saudari Ainun dipersilakan. Itu. واليوم
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sadaqallahul Azim. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan kepada Bapak Haji Bambang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan menghormati Ustaz Haji dan saya hormati orang-tua kami, sahabat kami, Abu Hamid, Ustaz Hamidya, Ustaz Adi, serta bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT bahwa kita pada malam hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan yang terpenting nikmat iman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selalu kekurangan berpikir hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk datang ke proses yang pertama ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur baik yang menyumbang konsumsi serta material lainnya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya kami juga mengucapkan kepada teman-teman kami teman-teman dia yang telah kerja keras tidak kemana-mana sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menikmati momen malam ini. Kita harapkan momen ini dapat
kita sebuah arahan atau kita dapat mengambil hikmahnya daripada perilaku junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, semoga acara ini memberikan momen juga untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan dan menghayati apa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Semoga semua ini dapat menjadi bahan penting kita. Baik, jadi ini yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sejenak kita dengarkan lantunan salawat berbadan dari ibu-ibu majelis taklim Al-Kautsar. على السماء
Beliau sangat subur dan sangat memukau. Kepada para Ustaz Haji Kasban Gafar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana fursatan samilan wa sahhana bersama wa sadana wa rafa'na hatta mustaqbilan nahdina wa nadhkuru hadha al-muslim as-sabil al-kawthar في سخاء نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين أرسله الله ليتمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الذين كفروا جهده ومن تبع بإحسان يوم المساء أما بعد المحترمون من الله الكريم بذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم dan saya berterima para bapak, ibu, tamu undangan dan semua hadirin berbahagia. Khusus para ustaz-ustazah, para guru ngaji, ibu madrasah, bapak kepala SMP 1 Akar yang berada, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan dan kebersamaan kita menyaksikan Al-Kautsar. Di dalam sunnah Nabi ada dua. Pertama, Al-Kautsar adalah sebuah sungai, sebuah nikmat di dalam surga. Al-Kautsar di dalam ayat berarti Allah memberikan kesempatan bagimu dengan berbagai macam nikmat dan ibadah. Yang implementasinya Al-Kautsar yang pertama adalah hasil perjuangan kita. Al-Kautsar yang pertama kedua adalah upaya untuk mewujudkan Al-Kautsar yang pertama. Mudah-mudahan di tempat ini kita dirahmati oleh Allah dan kita semua diberikan umur yang panjang, diberikan manfaat, diberikan kesempatan untuk berlomba-lomba menuju surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menjadikan Rasulullah sebagai role model, dalam kehidupan sehari-hari yang paripurna, pertama saya ingin bercerita sedikit tentang nafatilas Rasulullah. Rasulullah lahir pada hari Senin, wafatnya juga pada hari Senin. Tanggalnya juga sama, 12 Rabiul Awal, yang beda adalah tahunnya. Kalau tahun kelahirannya disebut dengan tahun gajah, atau dalam sejarah menunjukkan bertepatan dengan 571 Masehi, tanggal 20 April. Kemudian
Rasulullah SAW memiliki riwayat ketika usia 2 bulan dalam kandungan ayahnya tercinta Abdullah meninggal, kemudian dibawa pengasuhan ibunya dan diringan dari Allah. Beliau lahir dalam keadaan yatim, beliau lahir dalam keadaan tidak ada. Beliau berada dalam pengasuhan ibunya, yaitu Siti Aminah binti Wahab, itu selama kurang lebih 6 tahun. Ada yang mengatakan selama 4 tahun, karena pada usia itulah beliau berjalan dari Yathrib atau Madinah hari ini untuk menuju sebuah desa di mana tempat dimakamkan ayahnya bernama Abwa. Pada saat menuju Abwa itulah kemudian ibunda Aminah tersayang jatuh sakit dan kemudian meninggal dan dimakamkan di tempat itu juga. Pada saat Rasulullah SAW lahir sudah tidak punya ayah, hanya beberapa tahun bersama ibu pun meninggal. Flashback ke belakang, sebelum beliau diasuh oleh Aminah, kebiasaan orang Arab kalau ada bayi lahir itu hanya disusui oleh ibu kandungnya seberapa menit saja atau maksimal 1 kali 24 jam. Setelah itu akan diasuh, disusukan oleh orang lain. Itu adalah adat di Arab, termasuk Nabi. Nabi begitu lahir, ada yang mengatakan 1 hari dalam susuan ibunda, ada yang mengatakan 3 hari, Allah akan disawab. Tapi setelah itu Rasulullah disusukan oleh wanita sebelum Halimah As-Sa'diyah itu disusukan oleh seorang perempuan bernama Suhaibah. Jadi Suhaibah yang menyusui itu kurang lebih sepekan hari. Setelah itu kemudian dipindahkan ke Halimah As-Sa'diyah. Halimah adalah seorang wanita dari Bani Sa'ad, maka disebut As-Sa'diyah. Kemudian pada saat itu beliau dalam susuhannya itu selama 4 tahun. 4 tahun disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Pada usia 2 tahun dalam asuhan ibunda As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah, Nabi sudah mengembala kambing atau ramah, sudah mengembala kambing. Jadi Nabi 2 tahun sudah paham bisnis. Usia 4 tahun di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah dilakukan pembedahan pertama, operasi tanpa sesar atau operasi yang lebih canggih daripada sesar. Hanya dengan menggunakan telunjuk ini dibelah dada nanti, dikeluarkan bibit-bibit atau isi hati yang bisa mendatangkan iri dan sebagainya, sehingga amanah, sehingga al-amin itu melekat di kemudian hari. Lanjut, ketika Nabi ketika itu sudah meninggal pada usia 6 tahun, kemudian sampai 2 tahun itu diasuh oleh seorang perempuan namanya Ummu Aiman, tetapi di bawah koordinasi, di bawah pengawasan kakeknya Abdul Muthalib. Sampai usia 8 tahun beliau juga meninggal, lalu kemudian diambil oleh Abu Talib sampai usia remaja. Pada usia 12 tahun meninggal Abu Talib dan seterusnya. Kemudian Nabi mulailah berproses dalam keyatiman sekaligus belajar. Itu sekilas tentang Nabi. Kalau kita mau mengikut Nabi, tentu banyak hal-hal yang perlu kita ambil dari sejarah Nabi ini. Nabi pada usia 14 tahun itu sudah dapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang jujur, orang yang dipercaya, orang yang tidak pernah dusta dan bercanda, tidak seperti dengan kita. Bahkan Nabi saking hebatnya, ketika petinggi Quraisy, petinggi Abu Manaf, petinggi orang Arab kumpul sekedar untuk merawat berhala-berhala seperti Lata, Uzza dan sebagainya di sekitar Baitullah, dan sampai pada titik untuk memperbaiki sudut Baitullah yang kita kenal dengan Hajar Aswad. Nabi hanya megangkan jamunya sorban, kemudian seluruh orang-orang petinggi memegang sudutnya,
dan Hajar Aswad diletakkan di tengah. Masih muda sewaktunya karisma. Kemudian ringkas cerita, pada usia 25 tahun Nabi ikut seorang saudagar kaya raya, seorang janda terkaya pada masa itu bernama Khadijah binti Khuwailid. Beliaulah jadi pimpinan pada saat itu. Nabi ikut kemudian berangkat ke Syam. Ketika pulang pada usia yang sama di tahun itu juga, karena ketertarikan daripada Khadijah, Nabi Muhammad dilamar oleh Khadijah. Kemudian itu yang dipedomani oleh suku Sumatera Barat, laki-laki dilamar oleh perempuan. Itu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada usia beliau 25 tahun dilamar oleh Khadijah. Pada pernikahannya Nabi memiliki beberapa orang putra. Salah satunya adalah Al-Qasim. Makanya Nabi disebut dengan Al-Qasim, Abdullah. Kemudian ada beberapa perempuan, ada Zainab, ada Fatimah, ada Ummu Kalsum, ada Ruqayyah. Ummu Kalsum dan Ruqayyah diperistri oleh Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan dapat gelar Zulkarnain. Kalau Fatimah itu dipersunting oleh sepupu beliau lulusan sekaligus sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu sekilas. Kalau kita membahas perjalanan Nabi itu menyampaikan wahyu itu termaktub dalam sejarah kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan dan 20 hari. Kalau itu mau dibahas di tempat ini di Al-Kautsar ini, kita semua harus ingat karena panjang sejarahnya. Tapi insya Allah kita ringkas saja. Apalagi rumusan dosen putih sudah di depan, ini bisa memecah konsentrasi. Tapi bagi ibu-ibu bapak yang mau mengikuti tidak apa-apa. Hari ini malam ini kita peringatan rohani sekaligus jasmani. Monggo, apa-apa kalau mau buka kresek bebas. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi itu manusia istimewa. Tadi saya singgung sedikit. Untuk sejarah ini kita bisa baca beberapa kitab. Yang umum bagi orang Indonesia cukup baca karangan Imam Munawwar Khalil Bangkalan. Itu kitabnya Nabi itu berjumlah 9 jilid. Namanya Tarikh Nabawi. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu kalau mau baca. Kalau baca yang mau lebih besar lagi, itu ada 17 juz, ada yang 21 juz. Maksudnya beberapa rangkaian. Ada yang kitabnya masih asli. Ya, Masalah asli, Jurusil Arab asli masih dari Jazirah Arab. Banyak itu dibaca di sana. Nabi 2 tahun bersama kepala kaki, 4 bulan dioperasi, 6 bulan atau 6 tahun ayahnya meninggal. Usia 6 bulan Nabi itu sudah fasih berbicara. 6 bulan Nabi sudah pandai bercakap sama dengan anak yang usia 2 tahun hari ini. 9 bulan Nabi sudah lari ke sana kemari, sudah bisa berlari sama dengan anak usia 2,4 tahun hari ini. Nabi dulu 6 bulan sudah pasti bicara. Kalau kita 6 bulan yang pasti berbicara bapaknya, bukan anaknya. Nabi dulu 2 tahun sudah mengembala kambing. Kalau kita 2 tahun bapaknya yang sendiri nasi buah. Itu bedanya. Kalau nanti usia 6 tahun apa usia 3 bulan itu sudah 4 kalimat yang dikuasai. Apa itu? Apa itu artinya bapak? Kalau bahasa kita itu mungkin anak kita itu papa, mama, nenek, atau juga teteh, tergantung sukunya. Anak kita kalau 1 tahun jangan biarkan berseliweran keluar. Jangan di rumah karena kata-katanya dulu pas. Anak-anak kita kalau saya dengar papa, mama, nenek, bobo, gitu saja. Takutnya kalau misalnya 1 tahun bapak ibu dia keluar, ada kamu datang, misalnya ketua masjid datang, papa
dari mama. Kasihan kan? Itu beda jadi dengan Nabi. Kalau Nabi pasif, Nabi memiliki struktur keilmuan, Nabi memiliki standar keilmuan yang tidak diragukan. Meskipun Nabi tidak pernah ikut pendidikan formal, meskipun Nabi tidak pernah PAUD, Nabi tidak pernah belajar, Nabi tidak pernah TPA, apalagi SD hingga perguruan tinggi, tidak. Nabi disebut dalam perjalanannya adalah manusia ummi. Ummi itu artinya bukan buta huruf. Mohon maaf saya menjelaskan, terlalu panjang dan berani orang yang mengatakan Nabi buta huruf. Keliru, dosa. Ummi itu artinya orang yang tidak mendapatkan pendidikan formal. Kalau sekarang disebut dengan honoris causa. Jadi Nabi juga ummi itu kan honoris causa. Hari ini orang dapat doktor honoris causa. Tidak diikuti pendidikan formal, tapi diberi gelar. Ada penyakit kegelapan ini. Kalau Nabi ummi tidak pernah pendidikan formal, tapi ilmunya mumpuni. Karena Allah dikasih ilmu. Dosennya dosen pekat, namanya Jibril alaihissalam. Jadi ada ilmunya langsung, ada ilmu yang terasa langsung. Artinya ilmu yang mubasharah, ilmu yang tidak bisa ini direct, langsung dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa testimoni yang lain, Nabi pernah itu mengeluarkan jari-jarinya begini dan sahabatnya langsung bisa minum. Kalau Nabi Musa di dalam Al-Quran misalnya di surah Al-Baqarah surat kedua ayat 60, ketika Allah bilang kepada Nabi Musa, wa istasqa Musa liqaumihi fa'udhri bi asaqal jabal. Ketika Nabi Musa sudah mulai dikejar, Nabi Musa sudah dibunuh oleh tentara Fir'aun, lalu kami wahyukan kepada mereka, kepada beliau, kepada Nabi Musa, dudukkanlah kau punya tongkat, maka tongkat itu menjadi 12 jalur bebas hambatan. Hari ini disebut tol, tongkatnya lalu naik kembali. Itu istimewa Nabi. Laisa sihir, bukan sihir. Wa inna mahi al-i'jaz min Allah, melainkan itu. Apalagi Nabi Isra Mi'raj itu juga adalah mukjizat. Perjalanannya lebih lancar daripada supersonik, lebih cepat daripada tenaga cahaya. Dia lebih ada suara. Kalbar akan melebihi kilatan, lebih daripada kilat. Itu mukjizat Nabi. Begitu banyak mukjizat Rasulullah. Mukjizat Nabi yang sampai hari ini ada namanya mukjizat Al-Quran. Al-Quran ini Rasulullah ila yaumil qiyamah. Tulisannya akan berbekas sampai hari kiamat. Kecuali umat Islam sudah mulai keluar, karena hari ini membaca Quran itu menyesatkan dada. Kita lebih cepat, termasuk saya membaca HP. Semua orang hari ini masih membaca HP. Semua orang hari ini mampu menafsirkan bahasa WA. Semua orang hari ini dapat pinjaman dari internet. Maka Quran hari ini seakan-akan menjadi hiasan dunia. Mau dibilang itu baik, tapi ini realitas. Semua kita lebih senang kalau HP ketimbang dengan Quran. Semua kita lebih senang bersentuhan dengan HP ketika bersentuhan dengan pasangan. Semua kita lebih senang silaturahmi dengan nilai-nilai internet daripada silaturahmi dengan tetangga. Betul atau betul? Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo deh, gitu loh, jangan semalas dulu. Saya berceramah, saya baru menginformasikan hal terkait Nabi. Saya berceramah, ini baru informasi sekilas tentang Nabi. Masih banyak lagi informasi tentang Nabi.
Tapi malam ini kita tidak akan ungkap semuanya karena sudah jelas terpampang di depan kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model, sebagai figur sentral, sebagai barometer, sebagai disciple on our life. Itu intinya seperti itu. Maka berikutnya saya nyampaikan 4 sifat Nabi yang terkenal dan hebat itu. Yang pertama, sifat Nabi yang pertama berkarakter adalah amanah. Amanah itu honesty, jujur. Amanah itu maluku. Amanah itu bahasa Mandarnya adalah atolong-tolong. Bahasa Sundanya kokoh, istiqomah. Kalau bahasa umumnya di Tanjung Selor namanya orang balelo, jaga balelo, itu namanya amanah. Amanah itu kalau bahasa orang pekerja namanya konsekuen. Amanah itu artinya orang yang menjalankan tugas fungsinya berdasarkan fakta integritas. Amanah itu artinya ada responsibilitas dan akuntabilitas seseorang terhadap apa yang sampai. Rasulullah dengan wahyunya komitmen. Orang Islam juga harusnya komitmen. Kita tidak sekedar maulid untuk pura-pura. Kita tidak sekedar maulid untuk hero-hero, untuk mendengarkan syair-syair, untuk melantunkan lagu, untuk membaca diba, untuk membaca al-Basari, untuk membaca Syarqul Anam, untuk membaca Diyaul Lani, untuk membaca Qasidah Bunda. Tidak. Tapi kita harus mendapat jelasan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dengan amanah. Kita memang tidak pernah ketemu Nabi, kita memang tidak semasa dengan Rasul, tapi kita punya pedoman. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa Muhammadun nabiyyan wa rasulah. Kita komitmen Tuhan adalah tempat kita mengadu, Allah adalah Tuhan kita, Islam adalah nama kita, Muhammad adalah utusan Tuhan. Ini komitmen, ini amanah. Kalau ini sudah mampu kita munculkan dalam satu kali kita, maka kita termasuk orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rupanya jamaah nggak bisa diajak serius. Kita coba kita mungkin pada enggak. Kalau gitu kita salaman dulu, atau kita lakukan aja lagunya Sunan Kalijogo. Iya, oke, sambil nanti bersalawat. Masya Allah, ternyata yang bisa nyanyi hanya orang Bugis. Halo, halo, hai. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara saya dari Bugis yang bisa nyanyi ini. Kalau orang Jawa, ya semua di belakang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua Nabi itu adalah Siddiq. Siddiq itu artinya orang yang jujur, komitmen, benevolan, tidak pernah berdusta, tidak pernah neko-neko. A dibilang A, tidak sama dengan kita. Kalau kita kan neko-neko, buktinya neko kita kemarin itu ketika pemilu legislatif. Ada yang datang tidak iman, ada yang ngasih profil, alhamdulillah, mulai dari 1.200 sampai 2.200.
Ada nggak yang terima kumpul kemarin? Jujur laku. Ada? Apakah itu akan berlaku lagi 3 hari ke depan? Karena tahapan kampanye pilkada sudah mulai. Senin, Selasa kemungkinan penentuan nomor urut. Setelah itu kemudian dilakukan kampanye akbar dan seterusnya hingga 27 November pada saat pencoblosan. Mau profil? Mau profil atau lewat? Nah, tidak usah diam-diam lah. Justru kalau berdiam-diam begini Anda ini tidak jujur. Saya mau tanya ibu-ibu yang tidak mau uang angkat tangan. Yang tidak mau uang angkat tangan. Ini tidak mau angkat tangan atau gimana? Atau bagaimana? Ada dalam kaidah usul fikih mengatakan as-sukutu bermakna ittiba. Diam itu berarti mengikuti. As-sukut bermakna ittiba. Diam itu berarti sepakat. Setahu saya tidak ada ibu-ibu yang tidak butuh duit, betul loh? Betul loh. Biar bapaknya jalan pulang yang penting ada duit. Biar bapaknya suka marah yang penting ada duit. Biar pilihan tidak menang yang penting ada duit. Kan begitu? Kalau perlu bapaknya tidak usah pulang yang penting ada duit. Cilaka. Ciloko. Masa bapaknya tak pulang yang penting ada duit. Yang bagus itu bapaknya hadir, bapaknya setia, duitnya ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dalam rangka mewujudkan kejujuran ini, bapak-bapak juga harus jujur. Kalau penghasilan 7 juta, sampaikan bahwa penghasilan 7 juta. Karena ada bapak-bapak itu berprinsip ekonomi, mengeluarkan modal sekecil mungkin dapat keuntungan sebesar-besarnya. Maka dari 7 juta dilakukan tahapan pencairan, pencairan kayak proyek aja di Purbalingga. Ngasih duit ke istri pertama 2,5 juta. Bila ibunya berapa? Ya belanja dulu ya. Ternyata harus dikasih lagi. Ada duit. Tapi ada suami dia tidak ngasih langsung istrinya, gajinya dikasih, tunjangannya disimpan, disembunyikan di lemari bagian bawah, diletakkan lagi. Ternyata istri kalau sudah curiga, penciuman perempuan itu Pak lebih tajam daripada anjing pelacak. Penciuman perempuan itu Pak lebih hebat daripada tim intelijen Polri. Lebih dahsyat. Kalau di saudara begitu masih ragu, apalagi ada temannya, teman ngumpul arisan, teman ngumpul pengajian, dia cerita berapa lama sudah kerja bapaknya. Alhamdulillah sudah 18 tahun. 18 tahun berarti harusnya sudah bisa bikin mobil Innova 2. Kok bisa? Iya bisa jadi bapaknya dulu. Udah 12 juta itu. Nah, mulai sudah seperti antena dipasang. Isi mereka. Dicari lagi di rumah itu. Ya ketemu di lipatan baju. Begitu ketemu sisi itu mengatakan Pak, mau nanya nih, ada apa kau serius banget? Itu loh Pak, aku menemukan amplop di lipatan baju bagian bawah. Itu uang siapa? Oh, itu sebenarnya uangku juga. Cuma belum sempat saya berikan. Saya rencananya kalau ibu, kalau mama, kalau adik mengatakan sudah mulai berkurang, kalau tak serahkan. Masa iya, itu kan gak enak kalau diserahin langsung, tapi cepat habis. Kurang ekonomis. Begitu dikasih istri penasaran, nyari lagi sampai di atas lemari di ngomong-ngomong, sampai balik korden diangkat semua. Akhirnya ketemu di Watingum. Ketemu nanya lagi, Pak, itu kan yang di bawah pakai ajaran baju itu kan amplop coklat. Ini amplopnya putih loh bos. Suaminya bilang gede apa kecil sedang. Nah kalau yang sedang itu uang sial, uang cilaka. Kok bisa? Hasil korupsi ya? Bukan. Kok cilaka? Iya. Bukan main cara saya ngumpet. Masih korban, itu namanya uang cilaka. Di perempuan itu berbahaya. Yang kedua, perempuan jangan coba. Saya baca saya lihat
ceramahnya Somad, ceramahnya Dasar, ceramahnya Maulana, ceramahnya Ustaz Sufi Al-Nuhuri. Saya dengar beberapa bulan ceramahnya Gus Maha, ceramahnya Gus Muwati, ceramahnya berbagai orang-orang hebat di negara ini, semua mengingatkan jangan pernah berkelahi dengan pasanganmu, karena pasanganmu adalah kualitas dirimu. Kalau ingin disantuni disayangi oleh pasangan, jangan berdusta dan berbohong kepada mereka. Nabi itu Siddiq. Nabi itu berserah kepada pasangannya. Ada pasangannya mulai dari Khadijah dipanggil ya Ummi Qasim, ya Ummi Zainab, ya Habibati, ya Qurrata A'yun, gitu. Kalau Aisyah dipanggil dengan ya Umairah. Kalau kita kan biasanya sama tetangga kalau lihat masih pengantin baru, apa dipegang tangannya dipanggil istrinya, bukan main, Kalau masih pacaran ya ayam, panggil mama papi. Baru masuk ke SMP sudah papa papi. Ya luar biasa. Sementara kita kadang panggil ibu, ada yang panggil bunda, ada yang panggil adik, ada yang panggil saya, ada juga yang panggil mae, boe, ada juga panggil, ada juga yang panggil wanu, amanah, ada juga yang panggil begitu, ada juga yang panggil becek. Nah, ini biasanya orang tidur. Berarti ini juga istrinya bercek. Ramla dipanggil Malla, ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Yang ketiga, Nabi itu tabligh. Nabi itu tabligh artinya hampir sama mendukung dari satu dan dua sifat tadi. Bedanya adalah tabligh itu kalau bahasa kerennya adalah mampu bermuamalah, mampu bersosialisasi. Kalau bahasa pastinya adalah menyampaikan, mendakwakan, mengajak, mampu mujadalah, mampu munakasah, mampu namanya ta'adud tabadul di antara kita. Itulah pasangan yang indah melengkapi. Pasangan kita, saya katakan tadi, adalah kualitas pribadi kita. Pasangan itu bukan orang sempurna, tapi pasangan itu adalah ladang untuk saling menyempurnakan. Kita tidak berpasangan dengan istri kita karena dia cantik, dia rupawan, kita tampan, kita gagah, bukan. Memang kita gagah di hadapan istri dibandingkan orang lain, apalagi di saat orang lain tidak ada. Kalau kita bandingkan dengan orang lain, pasti kita tidak. Tapi semua itu karena rahmat dan cinta. Sama halnya kita hadir di tempat ini, kita mencintai Nabi, kita mencintai Allah, bukan atas dasar pandangan mata, kasat mata kita. Bu, cinta Nabi, bu, cinta Nabi. Kenapa sudah mulai lesu ini? Udah, bu. Bu, sebelum saya lanjut, saya sebenarnya udah capek juga, bu. Saya capek juga, bu. Dekarakan berkali-kali di rumah Allah. Perjalanan kedua tidak bisa merapat pinggulnya terpaksa kita terbang dengan tas-tas. Untuk wanita tertib, begitu kita naik karena sudah basah kulit, dibawa ke Ramayana dan tiba-tiba. Jadi dengan dasar juga. Saya maksudnya begini, saya agak capek juga, jadi saya balik ke ini. Daripada saya ceramah lama, ceramah panjang, tapi tidak ada juga artinya, maka juga ini ketawakan. Ibu pilih mana ceramah saya panjang, tapi tidak banyak yang masuk. Atau nanti ceramahnya ringkas, pendek, tapi masuk semua. Pilih mana? Lalu pilih panjang, tapi masuk setengah, atau pilih pendek, masuk semua. Ceramah tuh ceramah. Ojo keras. Bu, ulangi bu. Panjang masuk sepotong, atau pendek tapi masuk semua. Bu,
Yang nenek-nenek nggak usah ngamuk. Saya manggil yang ibu-ibu aja. Alhamdulillah. Ayo langsung aja. Yang ketiga tadi adalah harus bersosialisasi, harus terbuka, open minded. Apa yang kita punya, pasangan harus punya. Apa yang pasangan inginkan, kita harus merespon. Mohon maaf bapak-bapak, perempuan itu tidak mampu berkata jujur. Atau bahasa Indonesianya, perempuan itu pakai kalimat tak langsung. Contoh, kita masih punya pekerjaan, istri sudah ngantuk, pasti dia nanya, Pak, ini udah jam berapa? Maksud dia mah, kita diajak itu. Biasanya laki-laki kalau istri bilang Pak itu jam berapa, kalau kita jawab udah tidur duluan aja dulu, saya masih ada kerjaan. Itulah seorang perempuan akan merasa rendah. Kita jalan entah ke pinggir, entah kemana, apalagi hari ini saat ini banyak liburan. Ketika kita berjalan dengan istri, kalau istri melihat sesuatu hidangan yang dijual, makanan dijual, pasti dia bilang, bagus kalau begitu Pak. Maksudnya Pak, kita mampir. Perempuan tidak bisa berbahasa langsung, dia selalu pakai bahasa isyarat. Pak, bagusnya warung tuh, ramenya jualan itu, maksudnya mampir dong. Si bapak dengan kata masih banyak deh di sana, Pak, yang bagus lagi, kita jalan aja dulu. Akhirnya mundarlah si istri. Kan begitu. Perempuan bisa langsung minta apabila baru pulang dari arisan, baru pulang dari pengajian, tahu-tahu sampai di rumah, Pak, aku tadi ketemu Ibu Ridwan. Ibu Ridwan bilang dia jual gorden itu 2 macam, hijau toska sama coklat. Harganya itu bisa dicicil, bisa bayar sampai 7 bulan. Bagusnya Pak, langsung dia. Tapi si bapak yang bilang tidak usah dulu, akhirnya kecewa dari si ibu. Ada ibu-ibu seperti itu? Jujurlah padaku. Ada. Ibu-ibu kalau tidak mata duitan bukan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau tidak bisa bukan belanja bukan ibu-ibu. Ibu-ibu itu memang kontraknya adalah memanage keuangan. Ibu-ibu dengan kontraknya adalah mengatur rumah tangga. Tapi Pak, saya kasih tahu, perempuan itu bukan dilahirkan untuk menjadi pembantu kita. Perempuan itu dilahirkan bukan menjadi pencuci baju dan piring kita. Perempuan itu ditugaskan bukan untuk menata rumah tangga, membersihkan rumah halaman kita, bukan. Betul, bukan? Kasih tahu suaminya, ibu tidak bertugas mencuci baju suami, ibu tidak diwajibkan memasakkan suami, ibu tidak wajib membersihkan rumah. Tugas ibu hanya 2: 1, taat kepada Allah, 2, mengabdi kepada suami. Jadi kalau suami lapar, masak dong. Pakaian suami kotor, cuciin dong. Maka mengabdi. Paham Bu? Ibu, yang keempat, supaya kita cepat selesai karena sudah dimalu kalaunya. Yang keempat, Rasulullah itu fatona. Fatona itu artinya jenius, zakiyun. Zakiyun al-qariyun. Zakiyun al-qariyun, jenius pintar, brilian. Nabi memiliki memori yang tajam, lebih cepat cara kerjanya daripada disket yang kita punya sebanyak 32 atau 34 GB. Maksudnya lebih hebat. Wahidakan sekali langsung terbantu di otak, kemudian dipancarkan dengan saluran melalui aplikasi. Itu namanya orang ceramah berkali-kali kemudian pada nyangkut, ya kan? Ustaz di mana-mana memberikan materi, tentu jarang yang nyangkut paling yang lucu-lucu aja, yang nyangkut paling yang ngedengin aja, yang nyangkut paling yang meresahkan saja, yang berbeda dan bertentangan dengan kita. Padahal tujuan bagi saya untuk perayaan ini dilahirkan pada saat ini, tujuannya adalah kita saling untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita terapkan sekemampuannya, tidak semua. Oleh karena itu, melalui majelis ini
mohon izin, mohon kebersamaan bahwa marilah kita hidupkan sunnah Nabi di rumah kita, mulai dari yang kecil-kecil saja. Tidak usah yang terlalu berat-berat. Yang enteng itu apa? Pertama, berbagi senyum di rumah saja, berbagi senyum. Si istri seringlah tersenyum kepada anak-anak, si suami senyumlah kepada istri, menantu senyumlah, dan salinganlah dengan mertuamu. Ini yang kecil-kecil aja dulu. Sudah itu sama tetangga, sapa orang seakidah, saling bermuajahah dengan baik, sukuringan. Itu aja sudah kecil. Kenapa? Senyum kata Nabi sudah sedekah Bapak Ibu. Tabassumu amama kita sedekah. Senyum saja di depan saudara itu sudah sedekah. Jadi kalau ibu mau dapat sedekah dengan suami, senyum, senyum aja. Yang penting jangan senyumnya molok-molok. Senyum yang betul-betul asli, tidak dipaksakan, spontanitas karena rasa iman dan rasa cinta. Yang kedua, banyakin tilawah Quran. Kita harus banyak baca Al-Quran. Tidak mesti bagus seperti Kalinah tadi. Cukup ngaji biasa saja. Ngaji tapi rutin. Tidak mesti Quran besar. Juz-juz kecil pun tak masalah. Quran kecil pun tak masalah. Dimulai dari Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Yang sering kita baca di Fathul Quran. Kenapa? Atau tidak bisa dari Ad-Duha. Kita mulai dari Al-Lail. Kita mulai dari At-Tin sampai An-Nas. Kenapa? Yang penting ngaji. Seperti itu. Terus yang ketiga, gemarlah melakukan silaturahmi, gemarlah berbagi dengan orang lain. Silaturahmi ini sering saya sampaikan kata Nabi, silaturahmi itu satu kali silaturahmi tanpa umur 40. Lalu dua kali berarti umur kita bertambah 40 hari. Kalau ada ibu-ibu bisa silaturahmi saya silaturahmi sampai 10-12 kali. Kalau ibu bapak silaturahmi 10 sampai 12 kali, saya pastikan bahwa Anda tidak punya pekerjaan karena hanya silaturahmi. Ayo. Yang paling terakhir, penyampingnya juga sudah mulai protes. Apa sinyalnya udah mulai hilang? Yang paling terakhir, jaga kekompakan, jaga persaudaraan. Ketika masuk kampanye nanti, siapapun yang ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin di provinsi kita, provinsi yang ke-34, kita tetap mendukungnya. Tidak usah melihat bahwa dia adalah bolong, dia adalah pendukung, dia tetanggaku, dia sepaham seakidah denganku. Tidak usah berdasarkan dengan itu, tapi tengoklah visi misinya. Khawatirnya kita, kenapa saya ingatkan ini? Kita khawatir pasca pemilihan pesan ada ipar tidak bertegur sapa, ada mertua tidak ngomong dengan menantu, tetangga tidak saling samperi gara-gara pilihan. Jangan sampai pesan orang Sunda, anu potong jangkrik, anu pae suku jangkrik, anu ngajari suara jangkrik, anu surang ngadu genana. Itu pesan orang Sunda. Jangan sampai kita seperti jangkrik, seperti ayam aduan. Kita gotok-gotokan, kita kelain, kita gelut, orang lain yang dapat nikmatnya, yang menang tim sukses. Jangan sampai ya, tim sukses itu bahkan lebih menang daripada calonnya. Jadi nggak usah terlalu itu. Kita juga harus adem ayem aja. Tidak usah kalau datang tim sukses kita bilang NPWP nomor 2 wanita. Tidak usah bilang maju lagi ntar membela bayan. Tidak usah bilang ada mulus-mulus, tidak ada mulus mampus. Tidak usah. Jangan sampai kita kena peribahasa menang jadi lawan
aku jadi aram, kalah jadi abu, atau sebaliknya, menang jadi abu, kalah jadi aram. Jangan rugi kita. Kalau toh dia ngasih kita namanya sembako, ngasih kita berbagai keperluan yang tidak kita minta, karena kegembiraannya itu sebagai orang Kristen yang monggo. Bahkan kalau sedikit ya. Tapi jangan sampai gara-gara kita juga diri lalu menjanjikan, karena itu kena hadis ar-rasi wal murtajibinar yang menyogok dan disogok sama-sama di neraka. Tapi kalau kita dikasih tidak minta, itu namanya hadiah. Ada orang memberi sesuatu tanpa diminta hadiah, itu sunnah Nabi. Tahabu. Kalau ingin menambah cinta saudara, sering-seringlah berbagi. Maka kalau misalnya Pak Haji Bangkok mau berbagi ini, tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau calon membagi dan menjanjikan kemudian kita minta perjanjian, itu tidak boleh. Cukup sekian, dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sulawesi di kota Jawa Barat, sampai di sana ketemu banyak kerabat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Hasan Gafar. Kepada Ustaz dipersilakan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma inna hadha al-iman min wajhika al-a'ali wa aswatu du'ati faghfir lana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana rashada. Allahumma barik ya Allah, Allahumma fakirna bidik kama da'ana bika Ibrahim khalifah makanan wal musyrikin wa kama da'a wa nurjan manazil sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana rashada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma arhamna fa innaka antal khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa was-salama wal-baraka wal-istiqamah wa husnal khatimah wan najata min al-afwat wal-hisab. Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi dunya wa khayra ma fiha wa khayra ma wajadna fiha wa na'udzu bika min sharri ma zara'a fil ardi wa min sharri ma yanzilu minas samaa wa min sharri ma yanzilu ma yanzilu minha wa min sharri ma zara'a fiha wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma ij'alni lana wal qadara kama ba'athta ila al-mashriqi wal maghrib ya ilahana ilahan awwalin ilahan kulli shay'in ya rabbal alamin ya rabbul alamin.
ويا من ترجى عليه الرضا والغنى برحمتك نستجيب اللهم احيينا يا الله فإنك أنت اليوم المعبود مخالفة بالحوادث اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم كما اتبعنا على رسولك ومن تبع أسأل الأربع إليه أرجنا وفقنا واهدنا على فهم الخلفاء الراشدين حتى نستطيع بوجود المقابل والمتأخر المستقبل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لله محمد المصطفى وبذكر مولد النبي الشريف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan. Sampai bertemu kembali di acara peringatan Maulid Nabi tahun depan. Kesudahan legislasi cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli putih di tanah
Permisi Ibu, Assalamualaikum. Minta waktunya sebentar diwawancarai ya Ibu ya. Ibu, berapa sebentar ya? Ibu, bagaimana pesan Anda setelah membawakan rebana di acara Maulid Nabi pada hari ini? Bisa jelaskan sedikit? Ini sebagai panitia, sebagai ketua rebana apa ini? Tim rebana MT Al-Kausar, gabungan MT Al-Azmi. Wah, bisa dijelaskan Ibu? Ada perasaan senang atau seperti apa Ibu? Gimana ya? Senang lah, pokoknya banyak yang senang ya. Karena bisa gabung sama teman-teman gitu kan. Silaturahminya juga. Ya. Ini dah betul. Oke, Ibu, kalau misalkan ada undangan bagi masyarakat Kaltara yang ingin mengundang ibu-ibu sekalian, ada nomor WA-nya atau IG-nya atau Facebook atau ada grup atau YouTube channel begitu atau seperti apa? Bisa dijelaskan ke para penonton? Ya Bu, atau tidak ada? Atau langsung menghubungi Ibu atau seperti apa Ibu? Ya, infonya seperti apa? Atau memang ini khusus untuk tim Al-Kausar Masjid Al-Kausar? Iya sih ada, cuma kalau kayak berupa IG atau apa sih belum ada. Kalau kayak masalah undangan atau apa, ya gitu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terakhir Ibu, ini dengan Ibu siapa namanya? Oh ya. Ini Ibu sebagai ketua dari tim rebana MT Al-Kausar. Ini ketuanya. Oh, ini ketuanya. Oh, berdua. Oh ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu, permisi. Assalamualaikum Ibu. Minta waktunya sebentar diwawancarai bisa Ibu ya. Ibu kalau boleh tahu ini dari Majelis Taklim mana Ibu? Majelis Taklim undangan atau hajatnya? Maksudnya ini kan pakaiannya ungu Ya. dari Majelis Taklim apa namanya? Jadi kami ada Majelis Taklim Ummu Haibah sama Majelis Taklim Al-Kautsar. Oke, Ibu, bagaimana pesan Anda setelah menghadiri acara Maulid Nabi pada malam hari ini? Bisa dijelaskan sedikit Ibu? Mohon maaf ya, malam hari ini kami nggak hadir karena kami tuan rumah dan alhamdulillah sebagai tuan rumah. peringatan Maulid Nabi besar pada tahun ini luar biasa karena tamu-tamu banyak yang berdatangan beda dengan tahun kemarin. Semoga pada Maulid malam hari ini mendapat keberkahan dan betul-betul kita sesuai tema yaitu Rasulullah sebagai role model kehidupan paripurna bisa diterapkan kepada masyarakat yang hadir pada hari ini. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terakhir Ibu, ini sampai ketemu ya. Ya, terakhir Ibu, ini dengan Ibu siapa namanya? Saya Ibu Widya, Ibu tetangga Widya. ataupun termasuk dari Majelis Taklim Al-Kautsar sendiri. Sampai ketemu di peringatan Majelis Taklim, peringatan Maulid besar Nabi Muhammad 1447 tahun depan. Oke, terakhir Ibu, atau ada yang ingin ditambahkan untuk masyarakat Kaltara berupa kritik atau saran atau ada kata-kata menarik untuk masyarakat Kaltara Ibu? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Oke, Kaltara di hati, Bulungan Jaya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, permisi. Selamat malam. Sepertinya saya pernah bertemu dengan beliau ini, tapi di mana, Mas? Tadi hadir di acara Maulid Nabi pada. Alhamdulillah saya hadir. Nah, bisa dijelaskan Mas, bagaimana perasaan Anda setelah menghadiri acara Maulid Nabi pada malam hari ini? Bisa dijelaskan sedikit Mas? Gimana? Bagaimana perasaan Anda setelah menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Al-Kausar pada malam hari ini? Oh, alhamdulillah sedikit mendapatkan hikmah dari yang disampaikan Ustaz tadi. Ya, syukurnya mendapatkan ilmu. Ya, alhamdulillah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ustaz tadi, Mas. Mas, kalau boleh tahu, sampean ini dari luar kota atau dari Kaltara, Mas? Saya dari Tanjung. Oh, dari Tanjung. Asal Kalimantan Utara. Asli dari Tanjung. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mas, terakhir ini dengan Mas siapa namanya? Mas Oriza. Mas Oriza. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit masalah di sini. Coba kita tanya kepada ibu-ibu. Ayo, sebentar. Ibu, ada yang bisa dibantu Ibu? Oh, tidak ada. Sendalnya hilang Bu. Oh, sabar aja Bu. Nanti kedepannya akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Ya, kita kembali. Oh ya. Ini Subscribe ya. Bang, masih ingat saya Kak Fahri? Ingat Kak? Fahri. Intro kasih waktu dapat kasih. Yang TJS Runners ya. Oh, masih begitu. ingat medali. Medali, oke, Ya. luar biasa ini. Masih ada medalinya? Masih ada di rumah. Oh, masih ada di rumah. Buat jadi pajangan. Oke, luar biasa. Ini pada malam hari ini sebagai apa ini kalau boleh tahu?
Tukang parkir. Oh, luar biasa. Sambil Tuh. jaga-jaga ya suka nyepai sendal ya. Wah, betul. Jangan pernah nyepai sendal. Betul sekali dengan masnya ini, dengan adanya masnya ini, alhamdulillah ya bisa Masjid Al Kausar bisa terjaga. Ini bagaimana? Kok bisa hilang itu ibu-ibunya? Aduh. Oke. Ditanya apa YouTube-nya? Ketik aja Bang Brok TV. Nanti saya upload di situ. Oh ya, tenang aja Bu. Mungkin kedepannya kita akan mengajukan untuk perempuannya agar bisa ada yang menjaga di sini. Mas ya, Mas. Bagaimana Mas? Ya, mudah-mudahan kedepannya Masjid Al Kausar ini yang jaga di sendal bagian wanita itu ada perempuan ya di situ ya. Maksudnya kalau ini kan sampean sebagai lelaki yang menjaga. Kalau perempuan juga khusus perempuan. Iya, Bang. Kedepannya ya. Iya, Bang. Oke, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Ini menjaga parkir itu juga apa? Amal ibadah. Iya, Bang. Dapat pahala loh. Kalau nggak ada sampean, woi. Enggak kondisif. Betul sekali. Oke, terakhir Mas, ini dengan Mas siapa namanya? Putra. Mas Putra. Ya, Bang. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya Bang Brok. Oke. Kasih ramein ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat ya. Siap, Oke.